Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black, dan di video kali ini gue akan kasih kalian budget PC. Ini harganya 5 juta dan ini permintaan dari dunia kreator yang minta tolong cariin PC 4-5 juta bisa buat editing sama live streaming. Oke. Jadi kenapa gue pilih PC full set yang ini? Karena gue udah cari yang kisaran 4-5 juta range-nya. Rata-rata mereka masih pakai Core i7 generasi pertama, dan kita akan bandingin kenapa gue lebih pilih yang Core i5 tapi yang generasi ketiga daripada Core i7 tapi yang generasi pertama. Yang lebih sering gue temuin itu kayak Core i7 860 yang sering gue temuin ya. Dan di sini gue ambil dari Tokopedia. Menurut gue udah cari, menurut gue ini yang paling masuk akal dan keren lah, dan catchy lah ya. Stoknya sisa 5, terjual 23 kali. Ada 16 kali ulasan, ada 22 kali diskusi dengan Core i5 3470, beratnya 18 kg, motherboard H61, RAM 8 GB, lifetime garansi seumur hidup, VGA pakai GT 732 GB, pakai SSD 120 GB kondisi masih baru, hard disk masih garansi setahun 500 GB. Power supply dari Infinity 400 watt 80 plus player biasa, masih baru, berarti masih awet lah ya. Casingnya Infinity setara, monitor 20 inci HD bekas, dan mouse keyboardnya yang baru pastilah ya. Sudah terinstall Windows 10 Pro aktif, aplikasi dan game, pengiriman sudah termasuk biaya packing, kayu dan wrapping, pasti aman sampai tujuan. Oke. Jadi nama tokonya adalah Arena PC, yaitu pasti toko yang menjual PC dong ya. Kalau kalian bisa lihat, dia jual monitor nih, barang-barang terbaru yang terlaris yang gua review. Dia jual SSD juga 16 kali terjual, monitor dia juga jual 9 kali terjual ya guys ya. Ini kalau lihat dari tokonya trustable juga, terpercaya. Nama tokonya adalah Arena PC. Oke guys ya. Bintang 5-nya ada 15 dan 4 bintang 4-nya ada 1 orang. Semua berfungsi dengan baik, adminnya fast respon baik dan enak diajak diskusi, ditanya-tanya langsung jawab, rekomendasi banget buat belanja di sini. Pengiriman cepat, seller mantap. Oke, jadi di sini kan pakai Core i5 3470. Dia keluaran tahun 2012 bulan 2, berarti udah 10 tahun di 4 core 4 thread dengan frekuensi dasar prosesornya 3,2 GHz yang bisa di overclock 3,6 GHz dengan aplikasi ketiga ya. TDP-nya 77 watt karena dia pakai litografi 22 nanometer. Ya sekarang pakainya sih yang 14 nanometer ya. Jadi otomatis TDP-nya udah jelas berbeda karena ini masih keluaran tahun 2012. Ya menurut gua, kenapa gua ambil PC ini dibanding PC yang lain, karena rata-rata masih pakai Core i7 generasi pertama. Kalau kalian bisa lihat dari Core i5 3470 versus i7 860, dari segi FPS-nya udah kelihatan dengan spesifikasi yang sama, cuma berbeda di prosesor. Di sini FPS-nya lebih unggul Core i5 3470 dibanding i7 860. Kalau kalian bisa lihat di sini 46 dan di sini 32 gitu. Untuk game Dying Light, untuk game Assassin's Creed itu kalian bisa lihat perbedaan FPS-nya cukup jauh ya. Dimana FPS-nya di sini 40 FPS, di sini i5 3470 yang kiri, dan yang sebelah kanan adalah i7 860, which is masih generasi pertama, tapi dia udah i7. Tapi makanya balik lagi ke kalian guys, jangan cuma punya mindset bahwa ini i7 udah pasti bagus, bahwa ini i5 udah pasti di bawah i7, enggak. Kita lihat dari generasinya juga. Kalau kalian berdasarkan i7 seperti itu ya capek gitu. Mendingan ambil yang udah jelas generasi tertinggi daripada yang generasi yang misal i3 generasi ke-10 lawan i7 generasi ke-860, ya udah jelas mana i3 generasi ke-10 gitu. Itu udah logika paling gampangnya. Tapi bukan berarti i7 860 itu jelek, tapi lebih bagus yang i5 3470 karena dari segi generasinya aja juga jelas berbeda gitu ya. Dan untuk tokonya sendiri, dia memilih memakai VGA GT 730 guys ya. Di sini 3D Mark times Xperia graphics core cuma 297 guys ya. Dia rank 196 dengan harganya pada saat zamannya $59. Harganya 848.000. DirectX 12.00, TDP-nya 38 watt ya guys ya. Menurut gua ya jamnya juga di GT 730, jadi nggak sampai yang gimana-gimana amat. Dan ini buat editing dan live streaming. Kalau live streaming berarti bisa buat main game-game kan ya. Di sini ada yang rakit PC gaming 3,5 jutaan pakai i5 3470 dan GT 730 DDR5. Dia tes Cinebench R15 dengan OpenGL-nya jalan di 54 fps dan CPU-nya tembus di 476 CB ya. Standar di kalangan 4 core 4 thread. Dan selanjutnya di gamenya. Nah, untuk game GTA 5 ini nama channelnya Deo PSD. Ini channel gede juga, mantap lah. Untuk GTA 5 jangan di 720p normal, dia dapat di 80 fps. Aman juga guys, tapi di 720. Untuk Genshin Impact dia lows di rata-rata 30 frame per second. Sih kalau yang ini ya 30 fps agak nyaman.
ini. By the way, Tapi di sini lebih RAM-nya ke kalau kita belum 720p. lihat RAM-nya ya. RAM-nya 8 GB lifetime. Coba lebih jelas lagi tanya, RAM-nya jangan di single channel atau dual channel. Kalau gua sih semoga RAM-nya jalan di dual channel ya. Jadi 2x4 GB guys. Untuk CSGO kan 60 FPS dia jalan di kalau game 47 FPS frame kalau per yang ini second guys. Dota, yang tergantung dari dia jalan di berapa FPS? game Dota 2 Setting di medium, settingan 1080p, 1080p. 92 FPS. Yang terakhir dari segi Untuk Valorant Valorant, 1080p dan juga 90 settingan high kill ratanya Untuk Tapi idle kalau dia yang jalan di 66 watt dan juga 66 watt maksimalnya guys ya. dia Pada saat mendapatkan full game 132 132 watt tuh cukup gede Ini sih. saya tes di game GTA 5 ya untuk gamenya ini. Mantap. Yang dimana dia tuh maksimalnya mendapatkan 130. Untuk ketika kita juga main game ini masih sangat sang. Mungkin kalau tanpa monitor, kalau tanpa keyboard dan mouse paling 4 juta lah ya. Dan ini permintaannya untuk editing juga. Menurut gua untuk editing 3,6 GHz, 3,2 GHz, 4/4 thread, udah quad core dan hyper threading cukup oke lah ya. Di sini skills IT dia pakai Intel Core i5 3470 tapi ini PC tahun 2019. Tapi dia di sini adalah dia pakai VGA dari RX 480 4GB 256 bit GDDR5 yang udah pasti berbeda banget kualitasnya sama GT730 guys. Gitu guys ya. Tapi kalau misalnya penasaran kalian live streamingnya seberapa? Ya kurang lebih dia lagi live streaming guys. Sebenarnya live streaming kalian bisa kok ya. Nanti simpen linknya disimpan di deskripsi. Jadi kalian tinggal Nah, cek ini. aja apakah bener ada live streamingnya atau enggak gitu. Kalau misalkan Saran gua kalau kalian upgrade ke RX 480 nambahnya lumayan sih. Nambahnya bisa ya private video dong. Nambahnya bisa 1 juta 2 juta loh. Kalau ya makanya kan enggak ya di slide GT730 Kalau juga misalkan oke. Ada videonya kalian share video ini. Oke? Yang kuat untuk live streaming pakai apa? Saya nyaranin pakai OBS ya, Oke. OBS video. Buat kamu kan namanya menjadi live streaming. Untuk live streaming pun kalau bisa pakai OBS, setting rata kiri, setting standar aja karena kualitas PC ini juga kurang begitu support banget untuk live streaming mengingat dari harganya yang menurut gua kalau untuk live streaming kalau gua sih mentokin 8 juta itu pun PC-nya doang, belum monitor, belum keyboard dan mouse gitu ya. Habis itu belum kalau kalian mau main game di HP, kamu harus beli capture card lagi, capture reader lagi supaya game yang kamu main game di HP itu bisa tampil di monitor. Habis itu kamera webcam juga pakai yang bagus, Logitech bagus. Gitu sih guys ya. Mic juga, kalau saran gue untuk mic kalian bisa pakai headset kayak gini juga, ada micnya atau mungkin yang lainnya lah. Karena saya pernah coba pakai Stream Rage, itu lumayan agak. Oh jangan pakai Sebenarnya Streamlabs boleh ya. Dan juga. untuk game, kalau kamu mau main game-game HP ya di PC, saran gue better kalian main game loop. Download game loop ya. Jadi buat main game-game kayak Free Fire, Mobile Legends tuh kalau pakai game loop, kalau sepengalaman gue, game loop yang paling ringan sih. Cuman kalau misalkan lebih afdol pakai Core i7 3770 karena si PGA card-nya ini tenaganya gede banget gitu kan. Oh, Tapi kalau ini dia pakai i5 3770 dengan catatan dia memakai VGA RX 480. Kalau kalian merasa budgetnya kalian mampu dan kalian bisa upgrade ya upgrade aja. Tapi saran gue sebenarnya ini PC pun tanpa di upgrade pun sebenarnya juga cukup bagus. Tapi mungkin kalau kalian mau upgrade yang lebih murahnya, yang lebih terjangkaunya, kalau menurut gua secara pribadi adalah kalian upgrade di RAM aja. RAM minimal jadi 16 GB, 2x8 GB karena live streaming itu butuh multitasking. Karena lu jalanin OBS, lu mesti lihat chat di YouTube, lu jalanin game juga atau mungkin dia juga ngedeteksi muka lu juga. Jadi banyak banget keperluannya gitu. Makanya saran gua kalau buat live streaming RAM minimal 16 GB walaupun sebenarnya 8 GB pun ya cukup lah, pas-pas lah ya. Oke, jadi ini PC-nya yang menurut gua worth it karena gua udah cari mereka masih pakai i7 generasi pertama dan menurut gua ya janganlah sampai generasi pertama gua pakai lah ya. Ya udah, ini pakai i5 3470 guys ya. Ini masih DDR3, budget 5 juta bisa pakai AMD, bisa DDR4 lah sebenarnya sih. Tapi kalau full set juga susah sih. Mungkin gua akan pakai FM2 Plus juga. So, gua rasa videonya sampai sini dulu. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bisa kalian bantu dengan cara like
dengan cara subscribe, dengan cara komen juga ya. Motherboardnya pakai H61, RAM 8GB lifetime, bisa di-upgrade ke 16GB. Untuk VGA-nya kalian bisa upgrade ke RX 480 juga atau mungkin GT 1050 Ti, balik lagi ke kalian. SSD 120GB, harddisk 500GB, garansi setahun, power supply Infinity 480 plus yang bisa di-upgrade lagi ke 80 plus bronze kalau kalian merasa butuh upgrade. Tapi menurut gua untuk sekarang 80 plus pure udah cukup lah. Untuk casing Infinity cukup lah ya. Monitor 20 inci HD bekas ya, monitor gua no comment lah, karena kalau full set kadang monitor itu pun bisa makan harganya bengkak ya. Dan mouse keyboard. Jadi sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bisa langsung bantu share video ini ke teman-teman kalian juga, oke? Sampai jumpa di video TechWed selanjutnya, dan kalian bisa tanya juga di Instagram gue TechWed Black. Bye bye, see you in the next video. Thank you yang udah nonton video sampai habis. Bye bye. 익숙지 않죠 이런 모습에 나를